sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang Ibu sampaikan dan Ibu berikan kepada kalian bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari dan juga untuk kedepannya ya. Dan juga dengannya berdoa supaya kita bisa lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Baik, sebelum belajar marilah kita berdoa terlebih dahulu. Boleh dipimpin doanya? Ya, sudah. Doa dimulai. Pembelajaran pada hari ini ya, yaitu tentang artikel ilmiah populer. Di dalam artikel ilmiah populer itu apa aja sih tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Yaitu diharapkan kalian semua memahami apa itu artikel ilmiah populer. Ada juga ciri-ciri artikel ilmiah populer dan juga ada unsur-unsurnya dan juga cara menuliskannya. Dan juga kalian diharapkan juga mengetahui perbedaan antara fakta dan juga opini, mengenal kalimat perbandingan dan analogi, serta memahami sinonim dan antonim ya. Ibu akan jelaskan dulu ya. Dengan yang pertama tadi sudah dikatakan bahwa dalam artikel ilmiah populer yaitu terdapat ciri-ciri dan juga ada unsur-unsurnya. Baik, ibu akan bahas yang pertama yaitu tentang ciri-ciri kebahasaan yang membedakan artikel populer dengan artikel murni lainnya. Yang pertama, ciri-ciri kebahasaan ada 4 unsur ya. Yang pertama tentunya ada fakta. Ayo, apa itu fakta? Fakta itu sesuai kenyataan. Ya, fakta sesuai dengan kenyataan dan juga yang sedang terjadi tentunya dan berupa barang bukti. Alamatnya juga ada dan juga terdapat pendapat penulis kemarinnya. Yang kedua yaitu adanya opini. Opini itu pendapat atau tidak sesuai kenyataan juga bisa. Ada juga tentang tanggapan atau argumentasi seseorang yang belum tentu disetujui dan bersifat subjektifnya. Yang ketiga yaitu konjungsi kausalitas. Kira-kira apa itu ya? Ya, konjungsi kausalitas yaitu kata hubung yang menyatakan sebab akibat. Yang keempat yaitu analogi perbandingan dua hal yang berbeda tetapi memiliki kesamaan struktur. Nah, yang kelima yaitu tentang sinonim dan antonim tadi ya. Kalau sinonim tadi tentang persamaan kata, kalau antonim lawan kata atau sebalikannya. Sinonim yaitu digunakan untuk menghindari pengulangan kata yang sama berulang kali. Contohnya seperti setara atau mendukung ya. Yang
membandingkan dua konsep atau kondisi yang berbeda secara kontras. Nah, dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, yaitu ciri-ciri kebahasaan artikel ilmiah populer ada 5 semuanya ya, yang secara global dan secara diketahui secara umum. Baik, sebelum itu Ibu akan membagikan soal LKPD kepada kalian dan kalian mengerjakannya secara kelompok ya. Nanti didiskusikan ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian ya. Baik, Ibu sudah membagikan 2 kelompok tentunya ya, yaitu terdiri dari kelompok 1 dan kelompok 2. Boleh dikerjakan? Untuk ajuan kelompok 1 yaitu di halaman 78 ya. Oke, dan juga untuk kelompok 2 di halaman 78 juga ya. Nah, Ibu sudah menyediakan KPD-nya dan mohon dijawab secara kompetitif dan juga bersama-sama dalam diskusi ya. Oke. 3 dan tidak pernah boleh bertanya. Oke, dan bagian ini bagian ini. Udah ya soalnya ya. Yang gitu, nanti kamu kejadian kok. Nah, ada yang selalu gue. Ya. Ini bener. Jadi, apa yang susah? Oke. Bu, Ya. ada yang bertanya bu Boleh. Bertanya apa? Yang mana? tentang informasi penting 5-3-nya. Ya, sesuai yang sudah Ibu buatkan dalam soal LKPD ya, itu sudah mencakup apa yang kita bahas hari ini tentang ciri-ciri kebahasaan artikel ilmiah. Semuanya sudah ada di itu. Kalian boleh mengerjakannya. Bisa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 1 menyaksikan jawaban dari Artikel artikel ilmiah populer Ya, yang akan dibacakan oleh dibacakan oleh Amar. Pak Dama, dipersilakan ya. informasi penting, fakta, tulisan 5-3 fakta yang dituliskan dalam artikel tersebut. Jawaban kelompok 1, organisasi kesehatan pemeriksaan bangsa. 2, ada beberapa keistimewaan dari sekolah instruksi. 3, Joko Yono praktisi dan dari Universitas Agrikultura. Pendapat penulis atau Yang lain harus menyimak ya. Tuliskan minimal 2 opini atau pendapat penulis yang terdapat dalam artikel. Opini adalah pandangan atau gagasan pribadi yang belum tentu terbukti kebenarannya. 1. Sekolah inklusi adalah sekolah yang memberi kesempatan yang sama pada setiap peserta didik. 2. Semua peserta didik, baik ini berkebutuhan khusus, anak berkebutuhan khusus, ABK maupun yang bukan, mendapatkan respect dari guru. Pesan utama, menurut pendapat Anda, apa pesan utama atau gagasan pokok yang ingin disampaikan oleh penulis artikel kepada pembaca? Pendapat kelompok kami untuk yang membuat artikel tersebut adalah bahwa sekolah inklusi tersebut harus dibuat sekolah pribadi untuk anak-anak istimewa. Wacana yang anaknya pengidap penyakit istimewa disekolahkan di sekolah inklusi atau anaknya diajarkan di rumah saja. 4. Argumen kritis. Setujukah kelompok Anda dengan pernyataan semua sekolah harus menjadi sekolah inklusi? Berikan alasan yang mendukung jawaban kelompok Anda. Ada keterbukaan pemikiran seluruh penyelenggaraan sekolah adalah fasilitas yang mendukung peserta didik berkebutuhan khusus dan kesediaan guru pendamping service teacher yang sudah dibekali keterampilan mengawasi menu makanan, memastikan ABK mengkonsumsi obat-obat tepat waktu dan mampu mengalami ABK.
hari ini. Kira-kira sudah paham semua? Ya, sudah ya. Baik, itulah kelompok 1 yang sudah mempresentasikan tugasnya mengenai mengidentifikasi artikel ilmiah populer tentunya ya. Baik, boleh berikan tepuk tangan kepada kelompok 1 sudah mempresentasikan tugasnya ya. Oke, kepada kelompok 1 boleh ditutup diskusinya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kemenangan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang hasil ilmiah, hasil diskusi Ya. yang dibacakan oleh Gila. Kami teruskan. Boleh. Yang lainnya harus menyimak ya. Definisi sekolah inklusi. Sekolah inklusi adalah sekolah yang memberi kesempatan belajar yang sama pada setiap peserta didik, namun peserta didik baik kebutuhan khusus anak berkebutuhan khusus ABK maupun bukan mendapatkan respect yang sama dari guru. Kebutuhan dasar di kabel. 4 di antara peserta didik itu berjalan menggunakan bantuan truk sementara, satu lagi memakai kursi roda. Oke. Boleh? Pertanyakan kepada rekannya. Ada yang ingin bertanya? Ada yang ingin bertanya? Ya. Bagaimana di suatu daerah yang tidak mempunyai sekolah inklusi dan anak-anak yang mengidap penyakit obesitas? Oke, terima kasih. Dulu. Ya, Ahmad dulu. Boleh dijawab pertanyaan temannya, dicatat dulu. Oke, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1 Ya, yang akan yang dibacakan. akan dibacakan oleh Enza yang Oke. Baca dulu pertanyaannya. Bagaimana anak yang berkebutuhan khusus tapi di suatu daerah mereka tidak ada sekolah inklusi? Oke, jawab. Boleh? Tentu, jika tidak ada sekolah inklusi, pemerintah daerah tersebut harus membangun sekolah inklusi untuk anak yang berkebutuhan khusus. Baik, terima kasih untuk tugas kita pada pertemuan hari ini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Dan juga kita pada hari ini sudah membahas tentang artikel ilmiah populer, yaitu terdapat ciri-ciri kebahasaan tadi ya. Ada 5 ciri ya khususnya ya. Dan juga kalian sudah mempresentasikan diskusi secara bersama, yaitu terbagi 2 kelompok tentunya ya, dan juga sangat antusias dan juga ada timbal baliknya dalam bertanya. Baik, Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.